Nah, ini kita karena ada perubahan, berarti kan kita ulang ya, kita ulang atau kita tambahkan lagi deh ya, yang kedua. Oke ya, terus kita bayar 500 tadi, 500 ya, kita bayar. Terus pilih tunai atau transfer ya, terserah ya, atau ini kita bayar 1.500.000 gitu kan. Nah, tetap 0 di sini kan, karena memang tidak ada kembalinya gitu. Oke, sekarang kita submit untuk masukkan data pembayaran ke databel ya. Nah, ketika disimpan dia akan menampilkan cetakan mau struk kecil atau struk besar. Kalau struk kecil itu ukuran A4 dibagi 4 ya. Kalau struk besar itu A4 dibagi 2 atas bawah ya. Nah, saya mau menggunakan struk besar dulu ya. Terus cetak. Nah, ini adalah kwitansi yang dibayar hasil transaksi, dan ini ada barcode-nya ya. Barcode ini adalah dari nomor transaksi atau kode transaksi, dan ini adalah terbilangnya ya. Terus kalau kita simpan itu akan menampilkan nama dan nomor induk, nomor induk dan nomor transaksi ya, nama filenya. Jadi untuk pencarian itu nanti mudah ketika sudah disimpan, kelompokkan dalam satu folder gitu ya. Misalnya folder bulan Juli misalnya gitu kan, nanti akan dikumpul dari bulan Juli. Jadi pencariannya gampang dan bisa langsung dicetak ke printer ya dari ini ya. Terus kita pack ya, terus kita klik tidak biar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan channel Informatika. Semoga sahabat semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat dalam belajar. Channel Informatika adalah sebuah channel yang saya buat untuk sharing informasi terkait dengan informatika ya. Nah, kali ini saya membuat video mereview dan juga nanti membuat tutorial cara menggunakan aplikasi yang saya buat. Nah, aplikasi yang saya buat ini sebenarnya bukan pure buatan saya itu ya, tapi saya menggunakan AI untuk menyusun aplikasi ini ya, untuk membuat aplikasi ini. Jadi 95% sebenarnya aplikasi yang saya buat ini adalah hasil coding dari AI, logiknya juga oleh AI. Jadi saya hanya menyusun kembali dan menambahkan kekurangan-kekurangan yang ada ya. Nah, jadi memang AI ini sangat membantu kita dalam kegiatan, terutama saya membuat aplikasi ya. Aplikasi saya buat adalah aplikasi pembayaran atau transaksi keuangan di sekolah ya. Nah, transaksi keuangan apa saja itu fleksibel. Misalnya bisa SPP, bisa sumbangan awal tahun, bisa koperasi dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Saya membuat aplikasi berbasis web ya, tapi PHP natif ya, tidak menggunakan Laravel, tidak menggunakan GI ya. Jadi benar-benar ini adalah PHP natif yang disusun oleh ChatGPT ya. Oke, kita lihat dulu awal mula saya menggunakan meminta kepada ChatGPT untuk membuat aplikasinya ya. Ini sudah saya siapkan di pertama kalinya ya. Ini bukan pertama kali sebenarnya ya, ini udah di pertemuan keberapa saya bertanya kepada ChatGPT. Nah, ini adalah ketika ada yang trouble saya kirim kembali agar dibetulkan ya, logiknya itu ya, codingnya. Nah, iya, jadi dalam bahasanya pun sepertinya ya, AI ini udah seperti bahasa manusia dan dia ngerti dengan bahasa kita. Nah, dari kode yang kamu kasih, kemungkinan masalahnya ada di beberapa titik ya, modal tidak muncul dan seterusnya ke bawah ya.
Nah, kita lihat nih coding-coding yang sudah diberikan kembali kepada kita, yang sudah diperbaiki ya. Nah, logiknya semua dibuatkan oleh IE ChatGPT ya. Nah, ini udah banyak juga nih sebelah sini yang saya gunakan. Nah, kadang-kadang ya ChatGPT ini juga bisa bercanda itu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Emang lo beneran programmer handal nih. Saya yang saya kirim ke ChatGPT gitu kan. Nah, ini jawaban dari ChatGPT. Waduh, makasih bro. Dibilang programmer handal sama lo. Rasanya kayak dapat bintang 5 dari GitHub gitu. Nah, ini kan gokil ya. Mesin bisa bercanda seperti manusia. Oke ya, ini adalah chat dengan ChatGPT-nya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Namun sebelumnya silakan di subscribe ya, jangan lupa nanti di komen, dan kalau bermanfaat silakan nanti di share videonya biar barangkali ada sekolah-sekolah yang membutuhkan bisa langsung komunikasi dengan saya melalui komentar di video YouTube-nya. Oke ya, ini adalah aplikasi pertama atau dashboard awal ya, ketika dijalankan ya langsung ke halaman login. Nah, sementara saya masih menggunakan user admin, passwordnya juga admin ya. Terus pilih tahun ajaran ya, karena nanti kan bisa saja tahun ajarannya berbeda-beda ya. Terus login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari admin atau dari user ya, dari user atau dari yang menggunakan bendahara misalnya. Dashboardnya seperti ini. Ada jumlah siswa, ada total pembayaran, ada belum bayar, dan tagihan jatuh tempo. Nah, untuk tagihan jatuh tempo dan belum bayar ini belum bisa dilihat secara detail ya, karena ini belum ada codingnya, belum selesai ini sebenarnya gitu ya. Nah, tapi sudah, kalau jumlah siswa secara total itu udah bisa ya. Terus tagihan jatuh tempo sebenarnya sudah, ini adalah betul seperti ini, tapi untuk detail siapa saja belum bisa diklik yang ini ya, kecuali jumlah siswa yang ini. Nah, di sini adalah admin user ya, terus ada tahun ajaran, terus ada logout, di sini juga ada logout ya. Nah, dashboard sebelah kiri ini ada nama instansinya, nah nama sekolahnya misalnya gitu ya, dan ini diambil dari profil, jadi nanti ada inputannya ya. Terus ini adalah masternya, ada data biaya, data siswa, nah ada data kelas, data rombel. Apa bedanya data kelas dengan data rombel? Kalau data kelas itu contohnya adalah, kalau SMP ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau di SMA ada kelas 10, 11, 12 gitu ya. Nah, kalau data rombel itu sudah dipecah lagi. Misalnya kelas 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 gitu ya. Atau 71, 72, 73 itu adalah data rombel. Nah, ke bawah ada rincian biaya, proses biaya, transaksi. Terus ada, ini adalah buka modal editor adalah untuk memfilter ya. Filter untuk pencetakan transaksi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Itu ada di modal filter ya. Nanti saya ganti mungkin cetak laporan gitu ya. Oke, saya akan mulai dari ini dulu ya. Ini tadi ada grafik harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Dimana ini adalah grafik ketika ada transaksi masuk, jumlahnya pun berubah di sini ya. Oke, saya mulai dari data biaya dulu ya. Nah, di data biaya ini ya, ada SPP, misalnya SPP 01, berarti ini adalah SPP kelas 10 atau kelas 7 gitu ya. Terus SPP 02 berarti kelas 7 atau kelas 11. Nah, tergantung dari ini ada nama kelasnya. Kode kelas itu hanya kelas 7, 8, 9 atau 10, 11, 12 ya. Bukan rombelnya yang ada di sini ya, karena nanti ada kaitan dengan generate dari biaya ya. Nanti apa generate dari biaya saya jelaskan berikutnya ya. Terus ada volume. Kenapa ada volume? Jadi di pembayaran di sekolah itu kan berbeda,
berbeda-beda ya. Ada yang dibayarkan setiap bulan rutin, ada yang tidak. Contoh dibayarkan setiap bulan rutin adalah biaya SPP, itu dibayarkan setiap bulan ya. Nah, yang enggak rutin apa? Ya, hanya satu kali misalnya ya, misalnya saat cuma awal tahun, terus koperasi ya dan lain sebagainya yang hanya sifatnya bukan rutin gitu ya. Nah, kenapa perlu diisikan 12 satu gitu kan? Nanti di sini fungsinya adalah untuk menjabarkan. Ya, menjabarkan misalnya si siswa kelas 10 si A, dia memiliki biaya dari bulan Juli sampai dengan Juni. Ya, Juli 2024 misalnya sampai dengan Juni 2025. Ya, nanti ada penjabarannya di sini gitu ya. Jadi siswa itu nanti memiliki data. Ya, data yang harus dibayarkan. Gitu ya. Makanya di sini ada kodenya SPP. Kalau kode ini sebenarnya kan bebas dari bisa di custom itu ya, bisa dimodifikasi, tapi tetap harus saya buat sebelah kiri harus 3 huruf ya, baru nanti ada strip pada kelasnya atau 01 itu ya. Nah, volume 12 kelas 10 itu ya. Terus nama bayarnya apa? Pakai SPP atau apa, ini kan namanya itu ya. Terus jumlahnya berapa per bulannya itu ya. Terus tahun ajarannya ini saya ambil hanya 2 digit ya. 2 digit tahun awal dan 2 digit tahun akhir. Misalnya 2024, 2025 kita ambil 24 dan 25. Nah, di sini juga bisa dari Excel ya, kalau mau ditambahkan dari Excel. Bisa diimport dari Excel. Ya, sediakan dulu templatenya yang isinya hanya 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 field ya. Kode biaya, volume, kelas ya. Nah, ini juga bisa lewat sini. Tambah ya. Tambah kode biayanya apa tadi. Di sini kalau misalnya kita sudah ketikkan ada petunjuk ya. Ada petunjuk nih. Kode harus diawali dengan 3 huruf. Contoh BHP ya. Nah, tadi belum menggunakan strip, mengusahakan menggunakan strip BHP 00 strip 001 misalnya gitu kan. Volumenya 12 atau 1 ya. Terus kelas ya, terus jumlah dan seterusnya ya. Tahun ajaran ya, ini tahun ajaran dibuat 4 digit 5 digit ya. Ini ada contohnya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke data siswa ya. Di data siswa ini ada ya nama-nama yang harus kelasnya ya, harus ada, dan rombelnya juga boleh ditambahkan, dan memang harus ditambahkan karena rombel ini nanti kan diberkelompokkan berdasarkan kelas ya. Nah, di sini saya menambahkan ada ubah, ada hapus, ada detail, ada generate biaya itu ya, terus ada cek pembayaran ya, dan seterusnya. Kalau ubah ya tentunya untuk mengubah data siswa ya, ini nanti bisa diubah ya. Terus kita kembali lagi ke data siswa, terus ada hapus ya, tentunya untuk menghapus data ini gitu ya, data ini bisa dihapus. Detail biaya, nah ini berarti dari biaya ini sudah ada ya, sudah memiliki biaya yang sudah dijabarkan. Coba yang ini juga sudah ada, yang ini sudah ada juga, yang ini juga sudah ada ya. Nah, generate biaya ini adalah untuk yang tadi menjabarkan bulan ya. Kalau di SPP itu kan ada bulan Juli, Agustus dan seterusnya sampai bulan Juni ya. Di database ini kan tidak kita di sistem kan nggak kita masukkan secara manual satu persatu ya. Ini bisa di generate ya dari sini, yang akan menampilkan seperti ini ya. Ini dijabarkan nih atas nama misalnya Mulyono itu ya, kelas 11 tahun ajaran 2024-2025. Nah, ini dijabarkan. Nah, ini adalah SAT yang hanya ada 1, tapi kalau SPP itu ada 12. Bagaimana kalau dengan ada misalnya kalau di Jakarta itu ada KJP kan bagi peserta didik yang mendapatkan KJP itu kan berarti 1 tahun juga ya, berarti 12 volumenya gitu ya.
Terus baik dulu ya, saya tidak menggenerate dulu. Nah, di sini ada cek pembayaran. Nah, berarti di sini belum dibayarkan. Ya, belum ada data pembayaran siswa. Nah, di sini belum melakukan pembayaran ya. Di sini belum ada data pembayarannya ya. Ini masih masternya saja. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah data kelas. Nah, data kelas ini wajib diinputkan terlebih dahulu ya, karena data kelas ini nanti terkait dengan ada di data siswa. Data siswa tadi kan ada kelas ya, dan itu harus sama ya, tidak boleh beda dengan yang ada di data siswa itu ya. Nah, data rombel ya, data rombel juga diisikan dulu. Kenapa data di rombel harus diisikan dulu? Karena untuk mengisi data siswa. Kita lihat di data siswa ya. Di data siswa ketika kita tambahkan ya, ini kan ada rombel. Nah, dia akan ke sini larinya. Kalau nggak diisi ini nggak muncul ya. Begitu juga kelas. Kalau nggak diisi ya nggak muncul ya. Yang di data kelas dan data rombel harus diisi terlebih dahulu. Oke. Nah, saya lanjutkan ke rincian biaya ya. Nah, rincian biaya itu adalah yang tadi sudah di generate ya, hasil generate per individu. Contohnya kenapa ini namanya sama semua gitu kan? Karena sudah di generate. Nah, kalau misalnya bisa juga di generate dari proses biaya ya. Contoh misalnya ada ini ya, mau saya tuliskan, ada nggak nama ini atau nama coba kita cek dulu nama siswanya ya, cek dulu nama siswanya. Data siswa ada Budi ya, kita cek Budi. Nah, dari proses biaya ya, kita cek Budi muncul ya. Nah, kalau di generate di sini itu kan satu-satu. Ini contoh nih, ada KJP ya, ini ada SPP. Karena KJP 12 dan SPP 12 makanya dia munculnya banyak ya. Nah, ini kalau sudah seperti disimpan. Tapi kalau menggunakan proses yang ini adalah satu-satu ya, dan ini bisa diedit sih ya, ini bisa diedit, disesuaikan dengan per individu. Mungkin ada biaya yang setiap individunya beda, ada yang dapat potongan misalnya atau siswa gitu ya, bisa diedit di sini. Lalu bagaimana biar tidak di generate secara personal, tidak sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri, kalau siswanya banyak tentunya capek ya, adminnya capek, nggak kelar-kelar ya. Kalau muridnya sampai 500 misalnya gitu kan, atau mungkin 1000 gitu. Nah, bisa dari rincian biaya terus download template ya. Kita coba download template dulu ya. Nah, hasil download template-nya nih ya, terus kita buka. Nah, ini yang sudah di generate ya, setiap itu ada nama Budi sudah di generate semua ya. Ada Budi, ada Santoso, ada Jarwo, ada Mulyono itu ya, ini sudah di generate. Jadi setiap peserta didik sudah mendapatkan, kalau dia ada KJP, ada SPP, berarti sudah masuk juga KJP. Ini contoh ini ya, Budi ada SPP, ada KJP, satnya teman satu, karena sat memang dibayarkan hanya satu kali gitu ya. Nah, siapa yang nggak ada KJP? Nah, yang nggak ada KJP ada kelas 11 nih ya, atas nama Jarwo, atas nama Mulyono itu nggak ada KJP ya, karena memang di kelas 11 tidak ada KJP. Yang saya buat di contoh ini nggak ada KJP ya, makanya dia tidak muncul. Dan ini sudah di generate berdasarkan contoh bulan Juli itu awal tahun misalnya gitu kan, 2024, 2025, Julinya berarti kan 24. Nah, Juninya pasti 25. Nah, ini sudah di generate seperti itu. Nah, kalau sudah di generate seperti ini, tinggal kita import ya, dari sini kita import.
Oke ya, saya coba mau mengimpor dulu dan saya harus masuk ke hapus dulu data yang ada ya. Oke, biaya siswa datanya saya hapus semua. Check all. Delete mana delete. Ya, ini harus geser dulu ya. Masih ada lagi, check all lagi, delete. Masih ada lagi, banyak ya. Oke, ini sudah kosong, bisa balikin lagi ke kanan. Ini sudah kosong dan saya akan memasukkan dari yang, nah coba kita refresh dulu nih ya. Ya kosong ya, ini kosong. Saya akan impor dari sini nih. Yang tadi hasil download dari yang ini ya. Kita impor ada di menu download. Ya, terus yang ini. Ya, upload. Nah, masuk ya. Nih. Sudah ada ya. Oke, ini tadi dari rincian biaya ya. Rincian biaya berarti kan setiap individu pasti memiliki biaya. Biayanya apa saja? Nah, ini disebutkan di sini itu ya. Dari rincian biaya dan proses biaya ini sebenarnya satu ya, satu kesatuan ya. Terus setelah ada biaya per individu ya, kita langsung ke ada transaksi di sini ya. Di transaksi ini ya ada yang namanya total bayar, ada nomor induk siswa, nama siswa, kelas, dan kode transaksi kelas. Tapi di sini kelas bukan rombel ya. Terus ada kode transaksi, ini muncul setiap bulan berubah, diawali dari baru lagi maksudnya ya. Jadi dalam satu bulan itu depan adalah bulan, 25 adalah tahun, dan belakang adalah nomor urutnya. Jadi kalau satu bulan itu ada 300 transaksi, berarti nanti sampai 04, 25, 300 gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah tanggal transaksi. Nah, untuk mengambil data transaksi bisa ambil dari sini ya, dari data siswa ya, data bayar sebenarnya, data bayar individu tadi yang ada rinciannya ya, rincian biaya. Nah, ini diambil ke sini. Nah, kita ambil misalnya salah satu, berarti kita akan si atas nama Budi mau membayar SPP 01 ya, 01 bulan Juli ya. Terus kalau lebih dari satu pembayaran, misalnya sekalian membayar 2 bulan deh gitu kan, tambahkan gini, terus ambil lagi ya, tadi yang SPP 01 ya, sekarang SPP 02 bulan Agustus right ya. Lalu bayarnya berapa gitu kan, bulan Juli mau bayar dulu 1 juta misalnya. Nah, di bulan Agustus bayar dulu 500 misalnya ya. Nah, total kan 1.500.000. Nah, di sini bayarnya berapa? Atau di sini pilih dulu metodenya apa? Apakah dia tunai ataukah transfer? Nanti kan saya tambahkan debit dari KJP misalnya gitu ya. Tapi itu kan tidak semua ada KJP ya. Misalnya tunai. Yang kedua masih tunai gitu kan. Nah, bayarnya berapa gitu kan? 1.500.000 atau 1.550.000 misalnya. Nah, di sini ada kembalian otomatis yang enggak, jadi user tidak perlu ngitung ya. Jadi ini seperti transaksi kayak di minimarket ya. Jadi tidak perlu lagi ngitung menggunakan kalkulator karena akan dihitung secara otomatis oleh sistem ya. Jadi fungsi add ini adalah untuk menambahkan baris transaksi ya, yang add ini. Lalu di sini adalah untuk menghapus jika batal. Ini coba saya hapus tuh ya, jadi menghapus. Terus kita ubah, kita tambahkan lagi deh ya, yang kedua. Oke ya, terus kita bayar 500 tadi
500 ya, kita bayar. Terus pilih tunai atau transfer ya, terserah ya, atau ini kita bayar 1.500.000 gitu kan. Nah tetap 0 di sini kan, karena memang tidak ada kembalinya gitu. Oke, sekarang kita submit untuk masukkan data pembayaran ke databel ya. Nah ketika disimpan, dia akan menampilkan cetakan mau struk kecil atau struk besar. Kalau struk kecil itu ukuran A4 dibagi 4 ya. Kalau struk besar itu A4 dibagi 2 atas bawah ya. Nah saya mau menggunakan struk besar dulu ya. Terus cetak. Nah ini adalah kwitansi yang dibayar hasil transaksi, dan ini ada barcode-nya ya. Barcode ini adalah dari nomor transaksi atau kode transaksi, dan ini adalah terbilangnya ya. Terus kalau kita simpan, itu akan menampilkan nama dan nomor induk, nama, nomor induk, dan nomor transaksi ya, nama filenya. Jadi untuk pencarian itu nanti mudah ketika sudah disimpan, kelompokkan dalam satu folder gitu ya. Misalnya folder bulan Juli misalnya gitu kan, nanti akan dikumpul dari bulan Juli. Jadi pencariannya gampang dan bisa langsung dicetak ke printer ya dari ini ya. Terus kita pack ya, terus kita klik tidak biar kembali. Oke, tadi kan sudah ada pembayaran ya, si Budi sudah melakukan pembayaran bulan Juli dan bulan Agustus. Di Juli 1 juta, di bulan Agustus 500. Kita cek ya atas nama Budi, data siswa, cek pembayaran ya, cek pembayaran atas nama Budi ya, sudah ada pembayaran ya. Terus yang di bulan Agustus SPP Agustus tinggal 1 juta, bener ya, karena kan tadi sudah dibayar 500. SPP Juli, nah tinggal 500 ya, karena tadi sudah dibayar 1 juta. Jadi ini secara otomatis mengurangi biaya per siswa ketika transaksi dilakukan ya. Kalau ini dilihat dari individu ya, dari individu. Terus kita coba lihat ya dari filter pencetakan. Kita harus balik dulu ke dashboard ya. Nah ini sudah ada pembayaran, jadi dia naik grafiknya, grafik harian, mingguan, dan bulanan. Oke. Nah kita mau yang harian ya, harian berarti hari ini tanggal 12 sampai tanggal 12 tampilkan. Nah ya, si Budi hari ini membayar 1.500.000, si Rizky tadi membayar 500 ya. Ini transaksinya sama-sama di tanggal 12, tapi ini saya lakukan tadi sebelum saya recording ya, sebelum membuat video ya. Terus kalau bulanan, kita cetak bulanan. Sekarang bulan April. Nah ya, terus kalau tahunan ya mungkin masih sama ya, karena kan belum banyak gitu ya. Kita lihat ya tahunan, kita pilih 2024 2025 ya. Ini sudah ada di bulan Maret dan di bulan April ya. Di bulan April tadi ada nih, jadi si Rizky ini dari bulan Maret dan bulan April pembayaran. Budi di bulan April ya, Siti di bulan April itu ya. Jadi ini adalah
laporan per tahunan dan bisa dilihat per per bulannya ya. Kita back lagi. Nah, ini detail siswa sama ya dengan yang data siswa ya. Tuh. Jadi tidak hanya alternatif aja. Oke ya, mungkin seperti itu ya untuk video yang saya buat untuk penjelasan sedikit terkait dengan aplikasi pembayaran. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang memerlukan silakan komentar di channel YouTube saya, dan nanti akan saya jawab ya, bisa melalui email atau melalui WA ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di komentar ya. Buat yang sudah master kaitan dengan pemrograman ya, boleh kasih saran, silakan di kolom komentar. Ada kekurangan, silakan dikasih saran agar saya bisa mengembangkan lebih baik bersama ChatGPT tentunya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.